Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Yuda Eka Putra, Cesar Eri Gimnastiar, dan Rifa Kurniawan akan membahas tentang peranan stakeholders, kreditor, dan corporate social responsibility, yang mana pembacaan pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang akan dibahas pada stakeholder, yang pertama yaitu pengertian stakeholder, yang kedua jenis, peran, dan fungsi stakeholder, dan yang ketiga strategi pengelolaan stakeholder, yang keempat teori stakeholder. Yang pertama, pengertian stakeholder. Stakeholder merupakan individu sekelompok manusia, komunitas, atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap perusahaan, atau pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan adalah perorangan atau entitas yang mempunyai kepentingan terhadap kinerja ekonomi perusahaan, antara lain pemilik, manajer, karyawan, pelanggan, kreditor, atau pemerintah. Individu, kelompok, maupun komunitas dan masyarakat dapat dikatakan sebagai stakeholder jika mereka memiliki karakteristik seperti yang diungkapkan oleh Budiman dan kawan-kawan pada tahun 2008, yaitu mempunyai yang pertama kekuasaan, yang kedua legitimasi, yang ketiga kepentingan terhadap perusahaan. Konsep stakeholder pertama kali digunakan dalam sebuah memorandum internal 1963 di Stanford Research Lembaga. Ini didefinisikan pemangku kepentingan sebagai kelompok-kelompok yang tanpa dukungan organisasi akan berhenti untuk eksis. Teori ini kemudian dikembangkan dan diperjuangkan oleh R. Edward Freeman pada tahun 1980-an. Sejak itu, telah mendapat penerimaan luas dalam praktek bisnis dan teori yang berkaitan dengan manajemen strategis, tata kelola perusahaan, tujuan bisnis, dan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Yang kedua yaitu jenis, peran, dan fungsi stakeholder. Yang pertama, jenis-jenis stakeholder. Berdasarkan kekuatan, posisi penting, dan pengaruh stakeholder terhadap suatu isu, stakeholder dapat dikategorikan ke dalam beberapa kelompok yaitu stakeholder primer, sekunder, dan stakeholder kunci. Sebagai gambaran pengelompokan tersebut, pada berbagai kebijakan, program, dan proyek pemerintah publik dapat dikemukakan kelompok stakeholder sebagai berikut. Yang pertama, stakeholder utama atau primer. Stakeholder utama merupakan stakeholder yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program, dan proyek. Mereka harus ditempatkan sebagai penentu utama dalam proses pengambilan keputusan. Beberapa contoh stakeholder utama adalah masyarakat dan tokoh masyarakat. Masyarakat adalah mereka yang akan terkena dampak dan mendapat manfaat dari kebijakan, proyek, dan program. Sedangkan tokoh masyarakat adalah anggota masyarakat yang dianggap sebagai aspirasi masyarakat. Manajer publik, lembaga publik yang memiliki tanggung jawab dan dalam mengambil keputusan dan implementasinya. Yang kedua, stakeholder pendukung atau sekunder. Stakeholder pendukung atau sekunder adalah stakeholder yang tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan, program, dan proyek, tetapi memiliki kepedulian atau concern dan keprihatinan sehingga mereka turut bersuara dan berpengaruh terhadap sikap masyarakat dan keputusan legal pemerintah. Beberapa contoh stakeholder sekunder adalah: yang pertama, instansi pemerintah di daerah tertentu tetapi tidak memiliki tanggung jawab langsung. Yang kedua, instansi pemerintah yang menangani masalah tetapi tidak memiliki otoritas langsung dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, organisasi non-pemerintah lokal atau LSM yang bergerak di bidang dampak, rencana, atau manfaat yang akan muncul. Yang keempat, universitas yang merupakan kelompok akademis berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Dan yang kelima, pengusaha atau badan usaha yang terkait dengan permasalahan. Selanjutnya, yang ketiga, stakeholder kunci. Stakeholder kunci merupakan stakeholder yang memiliki kewenangan secara legal dalam hal pengambilan keputusan. Stakeholder kunci dimaksud adalah unsur eksekutif sesuai levelnya, legislatif, dan instansi. Misalnya, stakeholder kunci untuk suatu keputusan untuk suatu proyek level daerah kabupaten. Misalnya, stakeholder kunci dari suatu proyek di kabupaten, yang pertama pemerintah kabupaten, yang kedua DPR kabupaten, dan yang ketiga kantor yang bertanggung jawab atas proyek tersebut. Selanjutnya, peran dan fungsi stakeholder.
stakeholder dalam aktivitas bisnis memiliki peran yang berbeda sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, tetapi memiliki tujuan yang sama untuk mengembangkan perusahaan dalam aktivitas bisnis. Peran beberapa stakeholder adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemegang saham atau pemilik. Pemegang saham tertindak sebagai investor yang menyediakan modal untuk menjalankan perusahaan. Pemegang saham juga bertindak sebagai pengawas di perusahaan untuk mengamati kinerja karyawan serta kondisi keuangan dalam perusahaan. Yang kedua, karyawan. Kinerja perusahaan akan sangat tergantung pada kinerja sumber daya manusia di dalamnya. Karyawan memiliki peran penting dalam bisnis di mana mereka adalah orang-orang yang secara langsung terkait dengan proses produksi. Yang ketiga, pemasok atau supplier. Pemasok berperan dalam menyediakan bahan baku yang akan digunakan untuk produksi. Jika ada keterlambatan pasokan bahan baku, itu akan mengganggu proses produksi yang akan berdampak pada proses pemasaran dan distribusi. Yang keempat, konsumen. Konsumen bertindak sebagai pengguna dan pengamat hasil produk dari suatu perusahaan. Produk terlaris yang dipasarkan sangat tergantung pada selera orang sehingga saran konsumen sangat penting bagi kemajuan perusahaan. Yang kelima, bank atau kreditor. Individu atau lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kepada pengusaha. Secara umum, kreditor memberikan pinjaman dengan kondisi tertentu untuk menjamin bahwa uang mereka akan dikembalikan tepat waktu dan prestasi mereka. Yang keenam, konsumen. Perusahaan hanya dapat berjalan jika mereka menargetkan konsumen sebagai pengguna produk atau layanan yang dijual. Untuk mendapatkan konsumen, perusahaan harus menyediakan produk terbaik dengan harga yang wajar. Yang ketujuh yaitu pesaing atau kompetitor. Persaingan bisnis harus terjadi di semua industri. Pesaing langsung adalah perusahaan yang memiliki produk atau layanan yang sama di industri tertentu seperti Toyota dan Honda. Dan yang terakhir yaitu pemerintah. Pihak-pihak yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengeluarkan izin dilakukan. Masyarakat yang masih kental dengan kegiatan KKN mungkin saja gagal atau memfasilitasi rencana yang disiapkan oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu strategi pengelolaan stakeholders. Terdapat dua macam strategi. Yang pertama yaitu strategi aktif dan strategi pasif. Strategi aktif yaitu apabila perusahaan berusaha mempengaruhi hubungan organisasinya dengan stakeholders yang dipandang berpengaruh atau penting. Yang kedua yaitu strategi pasif. Maksudnya jika perusahaan cenderung tidak terus-menerus memonitor aktivitas stakeholder dan secara sengaja tidak mencari strategi optimal untuk menarik perhatian stakeholder. Selanjutnya, teori stakeholders. Perkembangan teori stakeholder diawali dengan berubahnya bentuk pendekatan perusahaan dalam melakukan aktivitas usaha. Ada dua bentuk dalam pendekatan stakeholder. Yang pertama yaitu Old Corporate Relation. Pendekatan ini menekankan pada bentuk pelaksanaan aktivitas perusahaan secara terpisah, di mana setiap fungsi dalam sebuah perusahaan melakukan pekerjaannya tanpa adanya kesatuan di antara fungsi tersebut. Ini maksudnya yaitu hubungan antara bagian tanpa koordinasi. Yang kedua yaitu New Corporate Relation. Pendekatan ini menekankan kolaborasi antara perusahaan dengan seluruh stakeholdernya. Hubungan perusahaan dengan internal stakeholders dibangun berdasarkan konsep kebermanfaatan yang membangun kerjasama untuk menciptakan kesinambungan usaha perusahaan. Menurut Ghazali dan Carrere tentang stakeholder teori, mereka mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut. Maka teori stakeholder merupakan suatu teori yang mengatakan bahwa keberlangsungan suatu perusahaan tidak terlepas dari adanya peranan stakeholder, baik dari internal maupun eksternal, dengan berbagai latar belakang kepentingan yang berbeda dari setiap stakeholder yang ada. Selanjutnya kita akan masuk kepada Corporate Social Responsibility atau disingkat dengan CSR. Ada beberapa aspek yang bakal dibahas dalam CSR ini.
Yang pertama yaitu pengertian CSR. CSR dimaknai sebagai suatu bentuk komitmen perusahaan untuk meningkatkan kualitas hidup dari karyawan, komunitas lokal, dan masyarakat secara lebih luas. Sebagai bentuk kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan yang tercermin melalui praktik bisnis yang baik. Pengungkapan CSR kemudian menjadi media bagi perusahaan untuk memberikan informasi dari berbagai aspek selain keuangan, seperti aspek sosial dan lingkungan yang tidak dapat dijelaskan secara tersirat dalam setiap komponen dalam laporan keuangan perusahaan kepada stakeholder maupun shareholder perusahaan. Aspek yang kedua yaitu ruang lingkup CSR. Pada dasarnya, CSR bukanlah entitas departemen atau divisi yang sifatnya parsial, atau hanya berfungsi dalam pendongkrakan citra sebagai bagian dari jurus jitu marketing perusahaan. Sehingga nilai perusahaan di mata stakeholders lain, khususnya masyarakat, menjadi positif. Pada hakikatnya, CSR adalah nilai atau jiwa yang melandasi aktivitas perusahaan secara umum. Dikarenakan CSR menjadi pijakan komprehensif dalam aspek ekonomi, sosial, kesejahteraan, dan lingkungan. Tidak etis jika nilai CSR hanya diimplementasikan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Di sisi lain, kesejahteraan karyawan yang ada di dalamnya tidak terjamin, atau perusahaan tidak disiplin dalam membayar pajak, suburnya praktik korupsi dan kolusi, atau mempekerjakan anak. Nah, untuk aspek selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya, Yuda. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya adalah ruang lingkup dari CSR. CSR tercakup di dalamnya 4 landasan pokok yang antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Di antaranya yang pertama itu landasan pokok CSR dalam aktivitas ekonomi, meliputi kinerja keuangan berjalan baik, investasi modal berjalan sehat, kepatuhan dalam pembayaran pajak, tidak terdapat praktik suap atau korupsi, tidak ada konflik kepentingan, tidak dalam keadaan mendukung rezim yang korup, menghargai hak atas kemampuan intelektual atau paten, dan tidak melakukan sumbangan politis atau lobby. Yang kedua yaitu landasan pokok CSR dalam isu lingkungan hidup yang meliputi tidak melakukan pencemaran, tidak berkontribusi dalam perubahan iklim, tidak berkontribusi atas limbah, tidak melakukan pemborosan air, tidak melakukan praktik pemborosan energi, tidak melakukan penyerobotan lahan, tidak berkontribusi dalam kebisingan, dan menjaga keanekaragaman hayati. Yang ketiga yaitu landasan pokok CSR dalam isu sosial yang meliputi menjamin kesehatan karyawan atau masyarakat yang terkena dampak, tidak memperkerjakan anak, memberikan dampak positif terhadap masyarakat, dan lainnya. Yang keempat yaitu landasan pokok CSR dalam isu kesejahteraan yang meliputi memberikan kompensasi terhadap karyawan, memanfaatkan subsidi dan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah, menjaga kesehatan karyawan, menjaga keamanan kondisi tempat kerja, menjaga keselamatan dan kesehatan kerja, dan menjaga keseimbangan kerja atau hidup. Selanjutnya yaitu hubungan CSR dengan GCG. Good Corporate Governance atau GCG ialah suatu sistem dan perangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang terkait dengan perusahaan atau stakeholder. Terdapat 5 prinsip GCG yaitu transparansi atau keterbukaan informasi, accountability, akuntabilitas, responsibility atau tanggung jawab, independensi atau kemandirian, dan fairness atau kesetaraan dan kewajaran. Prinsip responsibility mempunyai hubungan yang paling dekat dengan CSR. Prinsip ini memberikan penekanan yang lebih terhadap stakeholder atau driven concept. Prinsip yang lain lebih fokus ke shareholder atau driven concept. Selanjutnya itu manfaat dari CSR. CSR timbul sejak era di mana kesadaran akan sustainability perusahaan jangka panjang adalah lebih penting daripada sekedar profitability. Manfaat bagi masyarakat dan keuntungan bagi perusahaan. Manfaat bagi masyarakat dan perusahaan itu sangat bagus dengan adanya CSR ini. Karena di dalam CSR ini terdapat poin-poin seperti yang pertama pengembangan ekonomi. Misalnya dalam kegiatan di bidang pertanian, peternakan, koperasi, dan usaha kecil menengah atau UKM. Yang kedua, kesehatan dan gizi masyarakat. Misalnya penyuluhan, pengobatan, pemberian gizi bagi balita, program sanitasi masyarakat, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu pengelolaan lingkungan. Misalnya penanganan limbah, pengelolaan sampah rumah tangga, reklamasi, dan penanganan dampak lingkungan lainnya. Yang keempat yaitu pendidikan
keterampilan dan pelatihan. Misalnya pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan siswa tidak mampu, magang ataupun job training. Yang kelima yaitu sosial budaya, agama, dan infrastruktur. Misalnya kegiatan bakti sosial, budaya, dan keagamaan, serta perbaikan infrastruktur di wilayah masyarakat setempat. Dari empat manfaat terhadap dari selanjutnya adalah manfaat CSR. Empat manfaat CSR terhadap perusahaan adalah yang pertama brand differentiation dalam persaingan pasar yang semakin kompetitif. CSR bisa memberikan citra perusahaan yang khas, baik dan etis di mata publik yang pada gilirannya menciptakan customer loyalty. Yang kedua, human resource. Program CSR dapat membantu dalam perekrutan karyawan baru, terutama yang memiliki kualifikasi tinggi. Yang ketiga, license to operate. Perusahaan yang menjalankan CSR dapat mendorong pemerintah dan publik memberikan izin atau restu bisnis, karena dianggap telah memenuhi standar operasi dan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat luas. Yang keempat adalah risk management, yaitu manajemen risiko, merupakan isu sentral bagi setiap perusahaan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.